Assalamualaikum warahmatullah. Seperti janji saya yang akan membuat kisah seorang budak di zaman Nabi yang ingin merdeka sekaligus ingin membalaskan dendam atas kematian keluarga Hindun binti Utbah yaitu istri Abu Sofyan. Perlu diketahui bahwa saat perang Uhud ini tujuannya adalah membunuh Nabi dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan tugas khusus ini dipercayakan kepada Wahsy bin Harb, budak dari Jubair bin Mut'im. Waktunya tiba di saat perang berlangsung. Wahsy bin Harb terus mencari Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika kesempatan itu datang dengan begitu beringasnya dia keluarkan tombak senjata andalannya dan berhasil menembus tubuh Hamzah yang sedang bertarung itu. Memang Wahsy ini ahli tombak bahkan dia disebut tak pernah meleset bila memainkan tombaknya. Dan tak hanya itu saja setelah Hamzah tak berdaya lagi dan akhirnya syahid fisabilillah. Hamzah yang sudah dirasuki iblis dengan tega merusak wajah dan membelah dada paman Rasulullah itu. Peristiwa perang ini terjadi bulan Syawal 3 Hijrah berlangsung di kaki Bukit Uhud, sebelah utara kota Madinah. Dan kekalahan pertama umat Islam. Setelah pertempuran mereda pasukan muslimin mencari dan menghitung para syuhada termasuk juga Nabi kita Muhammad SAW. Betapa sedih dan terpukul beliau melihat sang paman yang selalu membelanya itu sudah tak bernyawa terlebih lagi melihat jantungnya sudah ambil. Setelah sekian lama peristiwa itu Wahsy bin Harb pun mendapatkan kebebasannya. Tak hanya itu saja dia pun mendapatkan imbalan harta dan emas. Tetapi walaupun dia sudah merdeka dari perbudakan rasa bersalah karena teringat tentang dosa lalunya yang membunuh paman Nabi selalu menghantuinya. Saking takutnya dia menyuruh istrinya untuk bertanya kepada Nabi dan minta ampunan. Ketika Nabi tahu bahwa itu istri pembunuh pamannya Hamzah dia sempat terdiam sejenak. Lalu tak lama turun Jibril membawa wahyu yaitu surah Az-Zumar ayat ke-53. Yang artinya sama dengan katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Begitu tahu tentang penjelasan Rasulullah, istri Wahsy pun bergegas menemui suaminya itu. Tak lama kemudian Wahsy bin Harb pun datang. Seketika itu pun ia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan disertai ucapan benarkah kau sudah mengampuniku? Ia jawab Nabi. Tapi aku mohon satu permintaan janganlah kamu menampakkan wajahmu di hadapanku. Kenapa jawab Wahsy? Dengan rasa cemas dan takut. Sungguh jika aku melihat wajahmu aku teringat wajah pamanku yang kau rusak jawab Nabi. Begitulah kisah Islamnya Wahsy bin Harb. Setelah peristiwa itu Wahsy bin Harb hijrah bahkan demi kecintaannya kepada Nabi dan menjaga hati beliau Wahsy bin Harb ini sering memakai penutup wajah. Dia takut kalau Nabi melihatnya dan melukai perasaannya. Itulah juga dijuluki pria bercadar. Waktu terus berlalu setelah dia bersadat dia tak pernah bertemu Nabi bahkan saat Nabi sudah meninggal dunia. Tetapi Wahsy bin Harb masih belum memaafkan dirinya sendiri ketika Nabi wafat dan kepemimpinan pindah Abu Bakar. Hiduplah seorang pembohong ulung yang mengaku dirinya sebagai Nabi. Dialah Musailamah al-Kadzab. Setelah sekian lama dia ingin menebus dosa-dosanya. Kali ini dia bertekad untuk membunuh Musailamah al-Kadzab atau mati syahid. Inilah yang disebut Perang Yamamah.
Perang ini terjadi karena Bani Hanifah yang dipimpin oleh seorang nabi palsu bernama Musailamah al-Kadzab. Wahsy bin Harb pun ikut berperang sambil menggunakan tombak yang dulu digunakan untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Dengan kekuatan dan ahliannya sekali lagi berhasil membunuh dengan tombak yang sama. Setelah dia berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab, dia pun berkata, "Dengan tombak ini aku membunuh sebaik-baiknya manusia. Dengan tombak ini pula aku sudah membunuh seburuk-buruknya manusia."